Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kami akan berbagi cara bagaimana melakukan input data ke dalam sistem informasi SDM kesehatan atau yang lebih dikenal dengan SI SDMK terbaru pada tahun 2024. Adapun persyaratan yang harus dimiliki, yang pertama adalah memiliki akun SI SDMK. Apabila Fasyankes Bapak Ibu belum memiliki, maka silahkan untuk menghubungi admin SISMK Kabupaten Kota untuk dibuatkan akun yang biasanya berada pada seksi SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan. Kemudian data yang minimal yang wajib dimiliki yaitu yang pertama adalah NIK, kemudian ijazah terakhir, dan juga STR dan SIP khusus bagi tenaga kesehatan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita melakukan login ke dalam aplikasi sismk.kemkes.go.id. Maka akan muncul tampilan seperti ini dan kita masukkan username dan password yang telah diberikan oleh admin kabupaten atau kota. Kemudian kita klik ini, saya bukan robot. Kemudian kita klik masuk, ada verifikasi gambar, sepeda motor. Nah, kemudian kita klik masuk. Kita tunggu sejenak. Apakah password ini mau disimpan atau tidak? Apabila disimpan, sehingga kita ketika login tidak perlu memasukkan, kita klik save. Nah, di sini kita sudah berhasil login ya. Tampilan dashboardnya adalah seperti ini. Kemudian kita klik di data SDM, input data. Apabila kita melihat dashboard ini, kemudian kita klik cari, maka di sini belum ada nama pegawainya yang ada pada Fasyankes Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Kita klik di sini bagian tambah, seperti ini. Kemudian kita masukkan nomor NIK yang sudah kita siapkan. Kita copy atau bisa juga diketik dengan cara manual. Kemudian kita masukkan di sini ya. Dan kita klik periksa. Akan ada notifikasi NIK terdaftar di Satu Sehat. Berarti NIK yang kita inputkan sudah benar. Kemudian kita klik lanjutkan. Di sini data otomatis sudah terisi mulai dari nama, jenis kelamin, dan juga tanggal lahir. Kita tinggal menambahkan tempat tanggal lahirnya saja. Kita ketikkan. Nah, kemudian pada alamat rumah juga sudah otomatis terisi. Ada di provinsinya, kabupaten, dan alamat sesuai dengan EKTP. Nah, kemudian kita scroll ke bawah pada bagian data Fasyankes. Di sini nama Fasyankesnya adalah apotek percobaan. Dan data yang mau saya inputkan adalah apoteker. Maka kita klik di sini, kategorinya adalah tenaga kesehatan. Di sini ada 3 keterangan nih, tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang. Kalau tenaga kesehatan adalah tenaga kesehatan yang dengan pendidikan diploma 3 atau diploma 3 serendah-rendahnya, diploma 3, S1, D4 atau profesi atau di atasnya. Sedangkan asisten tenaga kesehatan adalah tenaga kesehatan dengan jenjang di bawah diploma 3. Sedangkan tenaga penunjang adalah tenaga di luar tenaga kesehatan, misalkan tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan lain sebagainya. Pada ini kita pilih tenaga kesehatan. Kemudian rumpun SDMK-nya adalah karena kefarmasian yang akan kita masukkan, maka adalah yang kita pilih adalah kefarmasian. Kemudian subrumpunnya kita pilih, ada 2 pilihan di bagian kefarmasian, ada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Kita pilih apoteker. Kemudian status kepegawaiannya seperti ini. Nah, untuk Fasyankes non pemerintah, maka pilihannya tetap non ASN maupun tidak tetap non ASN.
Karena kalau untuk ASN, kemudian P3K, itu adalah tenaga yang untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di pemerintah. Kita klik, di sini saya tidak tetap. Kemudian kita klik status kepegawaiannya adalah swasta tidak tetap. Kemudian jenis STMK-nya adalah apoteker. Dan di sini adalah tanggal mulai bekerja. Misalkan saya mulai bekerja pada tahun 2023, misalkan ya, tahun 2023, kemudian bulannya Februari tanggal 1 misalkan. Kemudian ID atau NIP ini wajib diisikan. Misalkan saya isi karena namanya adalah apotek percobaan, maka AP01. Kemudian tipe jabatannya di sini boleh diisi, boleh tidak. Saya pilih pelaksana saja. Atau di sini dikosongkan aja nggak apa-apa, karena kalau tipe jabatan ini biasanya untuk Fasiankes pemerintah. Kemudian untuk pendidikan terakhir, saya pilih nama kampusnya, tinggal ketikkan saja. Misalkan ini yang saya pilih, kemudian jenjangnya adalah profesi. Jadi kalau untuk apoteker, nurse, dokter, itu pilihannya adalah prof ya, yang berarti profesi, bukan S1, S2, S3, atau diploma 4. Karena seringkali ada pegawai menginputkan seorang dokter diinputkan S1. Kita pilih yang profesi, kemudian program studinya kita sesuaikan juga ke farmasi, ilmu farmasi atau farmasi juga boleh. Kemudian nomor ijazah kita kopikan atau diketik ijazahnya. Kita masukkan di sini. Seperti ini. Kemudian pada pilihan tahun lulus, kita pilih tahun sesuai dengan tahun kelulusan kita. Nah, di sini untuk data tenaga kesehatan wajib menginputkan data ini. Kemudian yang kita pilih di jenis profesi adalah ini sesuaikan dengan profesi kita. Misalkan saya tadi apoteker ya, apoteker. Kemudian nomor STR juga kita masukkan, nomor STR. Seperti ini. Kita klik periksa. Apabila data valid, dia akan langsung muncul nama, kemudian tanggal STR dan tanggal berakhir STR. Kemudian kita masukkan SIP-nya juga. Masukkan SIP-nya. Seperti ini. Kemudian ini dipilih SIP yang keberapa. Misalkan SIP ke-1 ya. Kemudian tanggal izin praktek. Kita pilih. Kemudian tanggal berakhirnya SIP-nya juga kita masukkan. Kemudian kita wajib mengklik kotak kecil ini dan kita klik tambah. Kita tunggu. Nah, apabila berhasil maka akan muncul tampilan data berhasil ditambahkan, menunggu verifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Bedanya apa? Kalau kita sudah melihat diverifikasi atau belum, ketika kita klik cari, maka di sini belum ada nama yang kita input tadi. Data masih ada di posisi verifikasi. Seperti ini. Kita klik lihat, dia akan muncul data seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwasannya data belum dilakukan verifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Apabila Bapak Ibu segera ingin menggunakan data ini, misalkan untuk keperluan akreditasi,
maka Bapak Ibu dapat menghubungi admin SISDM Kabupaten Kota untuk dilakukan verifikasi. Nah, setelah diverifikasi, kita cek di bagian data SDM, kemudian kita klik di input data, kemudian kita klik cari. Nah, ketika data sudah terverifikasi, maka data akan muncul di bagian input data. Kemudian untuk menambahkan atau mengedit pegawai ini, maka bisa diklik dengan tombol klik view. Nah, di sini akan ada banyak pilihan lagi nih. Kita klik di bagian pendidikan. Misal atau klik di bagian pelatihan yang pernah diikuti. Kalau kita misalkan pernah melakukan pelatihan, bisa ditambahkan. Kemudian kita klik di sertifikasi, ini merupakan nomor STR SIP yang kita inputkan. Kemudian di data kesehatan ini bisa kita isikan data kesehatan sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Untuk status vaksinasi ini biasanya sudah terkoneksi dengan Satu Sehat. Kemudian untuk info kontak bisa dimasukkan nama email, nomor telepon, kemudian nama kontak, hubungan dengan nakes yang diinput, kemudian nomornya. Kemudian info NPWP dan rekening bisa kita masukkan juga. Misalkan seperti ini, kemudian nomor rekening bisa dimasukkan juga, dilengkapi, kemudian terkait dengan keprofesian, ini secara otomatis karena apoteker, maka yang bersangkutan sebagai apoteker. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi ini kami akan berbagi cara bagaimana melakukan input data ke dalam sistem informasi SDM Kesehatan.